Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rizkinya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan membagikan pengetahuan yang saya rangkum dari berbagai sumber. Mohon simak video ini sampai akhir agar tidak menjadi salah dalam pemahaman. Pada zaman dahulu, Rasulullah memiliki seekor kucing yang diberi nama Mueza, yang beliau pelihara dengan penuh kasih sayang. Tak heran jika umat manusia banyak juga yang tertarik untuk memelihara kucing. Dalam Islam, kita diajarkan untuk saling mencintai dan memahami hukum keseimbangan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena semua yang ada di alam dunia ini telah Allah ciptakan dengan penuh keseimbangan. Dalam Islam juga ada hukum-hukum yang mengatur mengenai pemeliharaan hewan agar tidak menimbulkan bahaya yang merugikan kita maupun orang lain. Hukum-hukum tersebut yaitu: 1. Perhatikan kebersihan dan najis pada kucing. Dalam ajaran Islam, kebersihan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan. Walaupun kucing merupakan hewan yang suci dan jauh dari najis, namun pada tubuh kucing tentu pasti terdapat najis, yakni berupa kotoran yang keluar dari duburnya maupun air kencingnya. Hal ini perlu diperhatikan ketika memelihara kucing. Kita perlu menghindari najis dari kucing tersebut. Apabila kebersihan dari kucing tidak terjaga, maka najis akan tersebar di mana-mana. Hal ini tentu tidak selaras dengan aturan dalam Islam. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 29 yang berbunyi, "Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf." Maka kucing adalah hewan yang tidak memiliki naluri tersendiri untuk menjaga kotoran mereka. Maka diperlukan peran dari manusia sebagai pemelihara untuk menjaga kucing dari kotoran dan najis. Jika kita tidak memperhatikan kebersihan dan kesuciannya, maka akan berdampak besar pada kegiatan ibadah kita yang wajib kita lakukan dalam keadaan suci. Maka dari itu, pastikan ketika bersentuhan maupun setelahnya untuk memperhatikan secara betul. 2. Kucing tidak untuk disembah. Kucing memang hewan yang memiliki banyak manfaat jika dipelihara dengan baik. Bahkan, kucing merupakan hewan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas tidak ada larangan dalam Islam untuk memelihara kucing. Namun, meskipun kucing boleh dipelihara karena mereka memiliki banyak manfaat untuk manusia, namun Islam melarang umatnya agar tidak menyembah selain Allah. Karena hal itu sudah merupakan perbuatan syirik. Pada zaman dahulu, praktek menyembah kucing memang pernah dilakukan manusia. Bahkan kucing disembah karena dianggap sebagai dewa pelindung dan keberuntungan. Hal ini terbukti adalah catatan sejarah pada zaman Mesir kuno. Perbuatan syirik seperti ini yang dilarang dalam Islam. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi, "Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu." Ayat ini menerangkan bahwa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hewan pun bukanlah sesuatu yang dapat kita sembah, karena hewan sama seperti manusia yang dapat hidup di muka bumi atas restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3. Cintailah selayaknya hewan, jangan sampai berlebihan. Kucing dengan tingkahnya yang lucu dan mengembaskan serta jinak tidak menutup kemungkinan untuk manusia bisa sangat berlebihan dalam mencintai hewan ini. Padahal kucing tidak membutuhkan hal itu karena sesungguhnya pencipta Allah sudah sangat sempurna. Allah telah menciptakan kucing dengan bulu-bulunya yang membungkus seluruh tubuhnya. Tidak jarang pula saat kucing peliharaan mereka meninggal, sang pemilik akan ikut sedih. Kesedihan yang dirasakan terkadang cukup berlebihan. Hal inilah yang dilarang dalam Islam. 4. Berikanlah tempat yang layak. Dalam memelihara kucing tentunya sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan tempat tinggal yang layak. Tidak hanya makanan dan minuman, kucing juga butuh tempat perlindungan yang nyaman untuk beristirahat. 5. Tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Saat Anda memutuskan untuk memelihara kucing, maka janganlah sampai merugikan diri sendiri atau orang lain. Karena tidak semua orang lain menyukai kucing, ada sebagian orang merasa takut atau sering terganggu oleh kucing. Meskipun dalam Islam tidak dilarang memelihara kucing, namun jika kucing tersebut mengganggu apalagi sampai merugikan orang lain, maka Anda sebagai pemilik kucing tersebut sudah menjadi zalim. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Hud ayat 113 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sesekali kamu tidak mempunyai seseorang penolong pun selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan." Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, inilah larangan memelihara kucing dalam Islam. Sebagai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu memperhatikan hal-hal tersebut agar kita terhindar dari najis dan tidak menimbulkan bahaya yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.